Inilah Yggdrasil, pohon kehidupan yang berakar di tengah dunia. Di Asgard, kerajaan para dewa, di sana hidup Odin bermata satu. Dialah raja para dewa. Dan dewa guntur yang perkasa, dialah Thor. Di rumah mereka di Asgard, para dewa Valhalla berkumpul. Mereka menerima sesembahan para manusia yang memberi kekuatan dan kehidupan bagi mereka. Dari Valhalla, Odin menatap kepada 3 alam dunia dan mengirim gagaknya untuk mencari berita dari negeri jauh. Dari alam mengerikan, yaitu rumah makhluk ajaib yang disebut raksasa, penguasa kegelapan dan kekacauan. Dan dari Midgard, yaitu alam manusia, rumah bagi orang Viking perkasa dan para petani ulet. Tapi kekuatan dan kemuliaan para dewa sudah tak seperti sebelumnya. Perang 1000 tahun melawan raksasa menjatuhkan Valhalla kepada kegelapan. Kegelapan yang akan berakhir pada Ragnarok. Guys, jadi cerita ini dibuka dari alam manusia ketika satu keluarga petani yang itu terdiri dari sepasang suami istri dengan sepasang anak laki-laki dan perempuan. Anak perempuan yang bernama Roska dan anak laki-lakinya bernama Zave. Seperti biasanya, keluarga itu memasak makanan untuk makan malam. Pada malam itu, angin dan langit bergemuruh sangat kencang. Dan ternyata itulah para dewa yang mengunjungi Midgard, alam manusia. Dialah Dewa Thor bersama saudaranya, Dewa Loki. Kedua dewa mengunjungi keluarga petani itu. Saat itu, Dewa Thor mencium aroma makanan yang tidak sedap. Ternyata keluarga petani itu hanya sedang memasak bubur ikan. Dewa Thor merasa kasihan pada petani itu. Lalu Dewa Thor meminta anak-anak petani itu untuk menyiapkan api. Thor memberi mereka makan daging yang sangat enak. Ternyata daging itu berasal dari kambing raksasa yang dikendarai oleh Dewa Thor dan Dewa Loki. Thor melakukan itu karena kambing itu bisa hidup lagi, meskipun dagingnya dimakan berkali-kali. Ya, tentu saja ya, itu terjadi karena Thor adalah dewa. Ada satu peraturan yang tidak boleh dilanggar keluarga petani itu ketika memakan dagingnya, yaitu mereka tidak boleh memakan atau mematahkan tulang dari daging itu, kata Thor. Saat sedang makan, Zalve, anak laki-laki dari petani itu, diuji kejujurannya oleh Dewa Loki. Dewa Loki mengatakan pada Zalve, sayang sekali jika makan daging tapi tidak makan sumsum tulangnya. Nah, Zalve ini termakan rayuan itu, dan akhirnya Zalve mematahkan tulang sumsum kambing itu. Keesokan harinya, Dewa Thor bersama Dewa Loki melanjutkan perjalanannya ke suatu tempat, sehingga dia harus menghidupkan kendaraannya, yaitu kambing raksasa yang dagingnya telah dimakan semalam. Dengan sekuat tenaga, Thor menghidupkan kambing itu. Dengan ajaib, kambingnya hidup lagi. Namun, Thor melihat bahwa kaki kambingnya tidak normal. Thor menyadari itu. Pasti ulah manusia yang merusak tulang kambingnya. Thor marah dan bertanya kepada keluarga petani itu, siapa yang melanggar janjinya? Seluruh keluarga itu ketakutan. Akhirnya Zalve mengakui bahwa itu adalah perbuatannya. Thor sangat marah, namun Dewa Loki membela Zalve. Dewa Loki menyarankan untuk membawa saja Zalve bersama mereka. Anggap itu sebagai hukuman. Zalve akan dijadikan budak. Keluarga petani itu pun tidak bisa menolak perintah dewa. Kedua dewa itu bersama Zalve bersiap-siap untuk pergi. Zalve dijadikan budak yang membantu mendorong kereta kambing raksasa. Di tengah perjalanan,
Jalve sadar ada sesuatu di gerobaknya itu. Ternyata dia adalah adik perempuan Jalve, yaitu Roska. Awalnya Dewa Thor tidak setuju untuk membawa Roska bersama mereka. Tapi lagi-lagi Dewa Loki meyakinkan Dewa Thor untuk membawa saja kedua anak itu. Setelah berapa lama, mereka pun akhirnya tiba di Asgard, tempat kerajaan para dewa. Para dewa sedang berkumpul dan membicarakan raksasa di Ragnarok. Para raksasa itu sedang berusaha menaklukkan serigala raksasa. Para dewa khawatir jika itu terjadi, maka para raksasa akan mengakhiri dunia ini. Karena mereka tidak juga menaklukkan Ragnarok, para dewa itu saling menyalahkan satu sama lain. Para dewa menjadi kacau, tidak seperti sebelumnya. Valhalla menjadi kacau karena ulah raksasa Ragnarok. Waktu malam pun tiba. Dua anak manusia, Roska dan Zalve, tertidur. Roska diganggu oleh makhluk aneh. Ternyata dia bernama Quark. Quark adalah anak raksasa yang dibawa oleh Dewa Loki karena kalah taruhan. Di Valhalla, kedua anak manusia itu dijadikan budak. Para dewa itu berlaku seenaknya pada Jalve dan Roska. Para dewa benar-benar sedang kacau. Roska tidak tahan dengan perlakuan para dewa itu. Roska berniat untuk kabur dan pulang ke rumahnya. Zalve juga ikut dengan Roska, meskipun sebelumnya dia tidak setuju dengan Roska. Quark terbangun dan mengikuti Jalve dan Roska. Quark membantu Jalve dan Roska untuk keluar dari tempat itu. Ya, Quark sangat kuat, jelas saja karena Quark adalah anak raksasa. Jalve dan Roska tidak mengizinkan Quark untuk ikut dengan mereka. Roska menjelaskan bahwa mereka akan pulang ke tempat manusia. Quark tidak bisa tinggal di sana. Quark terlihat sedih. Jalve dan Roska akhirnya sampai di pintu langit, namun ternyata mereka salah pilih jalan. Roska hampir terjatuh. Quark mendengar Roska dan Jalve dalam bahaya. Quark menyelamatkan Jalve dan Roska. Akhirnya Quark tetap ikut dengan Jalve dan Roska. Mereka berjalan tanpa arah. Jalve merasa putus asa dan ingin kembali saja kepada Thor. Jalve dan Roska sempat bertengkar karena Roska tetap ingin pulang ke ayah ibunya, namun Jalve ingin kembali saja kepada Thor. Mereka akhirnya berpisah di tengah jalan. Jalve melewati hutan terlarang. Di sana adalah tempat para raksasa Ragnarok. Para raksasa mulai mendekati Jalve. Jalve memperkenalkan dirinya sebagai pelawan Dewa Thor. Mendengar itu, para raksasa semakin bersemangat untuk membawa Jalve. Mereka pikir Jalve adalah anak terang yang selama ini dicari oleh para dewa. Di jalan yang lain, Roska bersama Quark terus mencari jalan. Dan Quark sangat baik. Dia menangkap ikan untuk dimakan. Roska kelelahan dan tertidur. Tiba-tiba ada raksasa yang mendekati Roska. Dewa Thor datang di saat yang tepat, dan Thor mengusir raksasa itu dari Roska. Thor bertanya pada Roska, di mana Jalve? Roska menunjukkan jalan hutan itu. Thor mengatakan pada Roska bahwa di situ adalah jalan yang berbahaya. Di perjalanan, Thor bertemu dengan dewa yang sedang berburu serigala. Dan pada saat itu juga Roska melihat ada serigala yang datang. Serigala itu tunduk pada Roska. Dewa Thor merasa ganjil dengan kejadian itu. Thor bertanya pada Roska, gimana bisa Roska tahu bahwa ada serigala yang datang? Roska mengatakan bahwa dia bisa merasakannya. Thor menanyakan berbagai pertanyaan pada Roska. Dan Thor mendapatkan jawabannya. Ternyata Roska sering membuat formasi batu aneh.
Itu berarti bahwa Roska ini adalah anak terang yang selama ini mereka cari. Di sisi lain, Jalve telah termakan rayuan para raksasa itu. Raksasa meminta Jalve untuk minum, maka Jalve akan menjadi sekuat dewa. Jalve termakan rayuan itu. Thor mengatakan para dewa lainnya bahwa Roska itu adalah anak terang yang mereka cari. Namun para dewa tidak mempercayai Thor, kecuali Dewi Frigg. Thor sangat baik pada Roska. Saat Roska sedang tidur, Frigg menemui Roska. Frigg mengajak Roska ke suatu tempat. Di sana Roska dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi di Valhalla. Roska melihat Valhalla menuju kekacauan. Roska melihat Jalve di pihak para raksasa. Para dewa saling bertengkar dan manusia mulai meninggalkan dewa. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan Valhalla adalah anak terang. Ya, dia adalah Roska. Roska segera menceritakannya pada Dewa Thor. Dewa Loki mendengar itu. Dia menjelaskan pada Roska bahwa suatu hari akan ada serigala yang sangat besar yang bisa memakan matahari dan kegelapan akan berkuasa. Roska memikirkan akan Jalve. Di saat yang bersamaan, burung gagak menghantarkan kalung Jalve yang terjatuh sebelum dibawa oleh raksasa. Burung gagak menunjukkan arah di mana Jalve berada. Roska memberitahu Thor di mana Jalve berada. Di sana adalah Utgard, yaitu tempat raksasa Ragnarok. Thor tidak yakin, namun Roska tetap ingin menemui Jalve. Akhirnya Roska bersama Dewa Thor, Dewa Loki, dan juga Quark menuju Utgard. Tentu saja Thor mengandalkan palu andalannya itu. Mereka menemui Deluk, yaitu raja para raksasa Ragnarok. Thor meminta pada Deluk untuk mengembalikan Jalve. Namun Deluk memberi penawaran. Deluk akan melepaskan Jalve jika Thor mau bergabung dengan Ragnarok. Tentu saja Thor tidak akan melakukannya. Thor melanjutkan tawaran selanjutnya. Deluk meminta Thor untuk melepaskan palunya. Lalu Thor meletakkan palunya. Kemudian Deluk meminta Thor untuk meminum minuman mereka. Thor juga menurutinya. Deluk tidak pernah puas. Dia meminta Thor untuk adu panco melawan Ratu Deluk. Thor menerima tawaran itu. Tetapi ratu itu adalah raksasa jahat, sehingga Thor kalah. Thor tidak terima dengan kekalahan itu. Thor meminta untuk memberinya lawan lagi, dan Thor akan mengalahkannya. Tidak disangka, lawan Thor selanjutnya adalah wanita tua, yaitu ibunya Deluk. Thor yang baik hati, dia tidak mau adu panco dengan wanita tua. Thor memilih untuk berdansa dengan wanita tua itu. Wanita tua itu tentu saja tidak lemah, karena dia adalah raksasa jahat. Wanita tua itu menancapkan kukunya ke tangan Thor. Kukunya meracuni Thor. Thor semakin lemah dan terlihat sangat tua. Melihat peristiwa itu, Dewa Loki meminta Roska untuk pergi dari sana. Roska berhasil pergi meskipun sempat diganggu raksasa. Setibanya di Valhalla, Roska memberitahukan kejadian di Utgard. Tetapi Odin dan para dewa tidak percaya dengan Roska. Hanya Dewi Frigg yang percaya. Tetapi hal itu tidak cukup. Roska malah diusir dari tempat itu. Roska bertemu dengan serigala raksasa. Serigala itu sangat tunduk dengan Roska. Roska menunggangi serigala raksasa. Odin dan para dewa melihat kejadian itu. Setelah melihatnya sendiri, Odin percaya bahwa Roska adalah anak terang yang mereka cari.
Odin bersama para dewa segera mendatangi Utgard untuk menyelamatkan Thor. Para dewa melawan para raksasa Ragnarok. Serigala raksasa melindungi Roska. Serigala membantu melawan para raksasa itu. Odin menemui Deluk, raja raksasa. Dewa Loki dan Dewa Thor dalam keadaan yang sangat lemah. Tiba-tiba ada kekuatan dari palu Thor. Palu itu memiliki energi yang diberikannya kepada Thor. Palu itu datang kepada Thor. Thor pun kembali hidup dan melawan Deluk bersama para dewa lainnya. Roska berusaha membuat Jalve sadar. Hingga akhirnya Jalve pun sadar. Para dewa berhasil mengalahkan raksasa. Quark terjebak dalam kobaran api. Para dewa tidak mempedulikannya. Namun Roska sangat berani masuk ke dalam api untuk menyelamatkan Quark. Di Valhalla, Odin memberi penghargaan pada Roska. Roska adalah anak terang dan Odin memberi Roska tempat yang sama dengan para dewa. Tetapi Roska tidak menginginkan itu. Roska hanya meminta kepada para dewa untuk kembali seperti dahulu, hilangkan pertengkaran dan kembali menjadi mulia. Roska hanya ingin berada di Midgard, yaitu alam manusia. Roska juga mengajak Jalve dan Quark. Para dewa tidak bisa menolak keinginan anak terang. Akhirnya Roska, Jalve, dan Quark pulang ke alam manusia dengan damai. Sampainya mereka di alam manusia, dan cerita film ini pun berakhir. Terima kasih kepada penonton DC Movie. Like jika kalian suka cerita ini dan subscribe agar DC Movie bisa terus menceritakan film-film yang menarik lainnya.